Shalom, damai di hati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah Kolom Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat diundang berdiri. Kita mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah juru selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami datang menyembah dan mengagungkan nama-Mu, karena kami merasakan lagi betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami jalani, telah kami lewati, dan kami percaya ini semua boleh terlalui karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu di saat ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu dalam persekutuan ibadah Kolom Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Sekalipun kami masih lagi harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu Bapa, biarlah persekutuan ibadah kami di malam hari ini boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita melakukan jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, terkadang ada begitu banyak hal yang sering kali kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari di saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya.
Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Di hadapan takhta kekudusan-Mu ya Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Sebelum kami berucap, sebelum kami berpikir, dan sebelum kami bertindak, sesungguhnya Engkau Allah yang mengetahuinya. Karena itu, jika Engkau dapati dalam perjalanan kehidupan kami, ada hal-hal baik tindakan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami memohon ampun, sehingga kami dilayakan untuk boleh beribadah kepada-Mu di malam hari ini. Dan biarlah oleh kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian, klik nomor 63, bagai sekuntum bunga di taman. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cinta-Mu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisi-Mu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga, sebab oleh kasih setia-Mu kami boleh lagi diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan yang beribadah kepada-Mu. Dan di saat ini kami pun rindu untuk belajar firman. Urapi kami semua dengan roh hikmat, sehingga oleh hikmat-Mu Tuhan, kami bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tetapi kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk mampu menyampaikan maksud dan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 di bawah perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita melakukan melayani lebih sungguh.
Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melayani merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita sebagai pengikut Kristus. Sebab salah satu dari tritugas gereja adalah melayani atau diakonia. Melayani bukan sekedar aktif dalam pelayanan gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, ataupun juga dengan melakukan tindakan-tindakan sosial. Tetapi melayani juga menyangkut hati dan hati yang benar-benar tulus mau melayani. Karena melayani bukan sekedar aksi agar supaya dilihat orang, agar supaya disanjung atau dipuji oleh orang lain. Tetapi melayani harus didasarkan pada hati yang penuh kasih. Karena pelayanan yang tulus muncul dari hati seorang hamba. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus ketika ia datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi ia datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 arti melayani. Yang pertama, melayani adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab jika kita memahami bahwa ketika kita dipanggil untuk melayani, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Akan kita lakukan dengan setulus hati, segenap hati. Tanpa bersungut-sungut dan tanpa pamrih. Dan yang kedua, melayani bukan hanya mengacu pada hal-hal yang mengenakkan atau menyenangkan diri sendiri, tetapi juga pada hal-hal yang tidak kita suka, hal-hal yang sulit. Tetapi ketika kita mampu untuk melayani, kita mampu untuk meneladani apa yang telah dikerjakan oleh Yesus ke dalam dunia ini. Dan yang ketiga, melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Karena kita telah lebih dahulu dilayani. Pelayanan yang kita lakukan hendaklah berorientasi pada Allah. Sebab jika tidak, itu artinya kita bukan melayani Allah, melainkan kita melayani diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena itu tema yang diangkat oleh Sinode Gemim di minggu yang berjalan ini sungguh menarik untuk dipahami, yaitu melayani sesama berarti melayani Tuhan. Saudara-saudara, berbicara soal sesama di sini bukan hanya orang-orang yang kita kenal,
Bukan hanya orang-orang yang kita sayang. Apakah itu suami, istri, anak-anak kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Tetapi sesama di sini adalah semua orang yang kita jumpai. Termasuk di dalamnya adalah kelompok orang marginal atau kelompok masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan. Karena harus kita tahu bahwa Tuhan dapat menemui kita dalam rupa apa saja. Sebagaimana dengan ilustrasi yang pernah saya ceritakan pada hari Minggu yang lalu. Tuhan dapat menjumpai kita dalam rupa apa saja. Entah itu sebagai saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, entah itu sahabat kita yang membutuhkan motivasi dan semangat kita kepadanya, atau juga Tuhan menjumpai kita sebagai orang yang tidak kita kenal, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, yaitu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Baik mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang kelaparan, mereka yang haus, mereka yang berduka, mereka yang dihina, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, banyak di mana-mana kita menjumpai orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Karena itu mari, ketika kita diberkati, hendaklah kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, karena ada tugas yang mulia yang Ia percayakan bagi kita untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Yaitu sebagaimana yang saya katakan tadi, salah satu tritugas gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini jugalah yang mau dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam bacaan Alkitab kita di saat ini. Murid-muridnya di sini, jika kita baca dalam Markus pasal 13 ayat 3, mereka adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka menanyakan tentang tanda kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dan di situ Yesus menjelaskan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan semua bangsa yang dikumpulkan di hadapannya. Nah, saudara-saudara, berbicara semua bangsa di sini adalah semua orang yang ada di bumi ini, tidak terkecuali semua orang dari segala zaman, segala suku bangsa, bahkan yang sudah mati pun akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan untuk menjalani penghakiman terakhir. Dan pada saat penghakiman itu, tidak ada seorang pun yang bisa lolos atau terluput dari penghakiman tersebut. Karena semua akan dikumpulkan dan menjalani penghakiman. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita saat ini, penghakiman oleh Sang Raja yang dilakukan dengan beberapa cara.
Yang pertama, sang raja akan memisahkan orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Akan memisahkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba digambarkan sebagai orang yang percaya, orang yang benar. Sedangkan kambing adalah gambaran orang-orang fasik dan bebal. Itu yang pertama. Dalam penghakiman yang terakhir, sang raja akan memisahkan domba dari kambing. Dan yang kedua, ketika sang raja telah memisahkan domba dari kambing, maka sang raja akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, sebelah kanan adalah posisi yang terhormat sebagai tempat karunia khusus. Karena itu, para domba atau orang-orang benar akan ditempatkan di tempat yang terhormat, yaitu di sebelah kanan. Tetapi orang-orang yang bebal akan ditempatkan di sebelah kiri. Dan yang ketiga, setelah mereka ditempatkan, dipisahkan, yang ketiga, sang raja mengundang tetapi juga mencampakkan. Di sini raja mengundang mereka yang ada di sebelah kanan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, menikmati hidup yang kekal. Sebagaimana dalam ayatnya yang ke-34 dalam bacaan Alkitab kita di saat ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Karena mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang melakukan kehendak Bapa. Mereka melakukan kehendak Bapa sebagaimana dalam ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-36. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang benar. Dan upah dari yang mereka lakukan, mereka diundang oleh sang raja untuk menerima kehidupan yang kekal. Namun berbeda sebaliknya yang dilakukan oleh sang raja kepada mereka yang bebal, yang tidak benar. Mereka akan dicampakkan ke dalam api siksaan yang kekal. Itu dapat kita baca dalam ayat selanjutnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita di saat ini, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita mau menjadi domba, ataukah kita memilih ingin menjadi kambing? Ini adalah satu pilihan bagi kita. Dan pilihan itu dapat kita jalani dalam kehidupan ini. Ketika kita ingin menerima mahkota yang kekal, mari kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena memang selalu saya katakan bahwa anugerah hidup kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma atau gratis. Tetapi sekalipun itu gratis, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Dosalah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup kekal. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar,
Ia menganugerahkan putranya yang tunggal sehingga kita diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan untuk mendapatkan hidup yang kekal hanya ada satu kunci, yaitu memiliki iman, percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus. Dan iman itu harus kita buktikan dalam sikap hidup kita setiap hari. Sebagaimana dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan sebagai bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita melayani Tuhan dengan sungguh, karena ketika kita melayani Tuhan, kita percaya kita pun dikasihi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Seluruh keberadaan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Engkau menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Dan ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati hidup ini, kami pun rindu hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ajar kami Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini, kami dapat menyenangkan hati-Mu. Lewat setiap tindakan kami, tutur kata kami, bahkan pun pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan, benar-benar kami mampu melayani Engkau dengan sungguh. Ya Bapa di surga, karena itu kami berdoa dan bermohon kepadamu, biarlah melalui firman yang telah kami baca, mengingatkan kami bagaimana kami melayani Engkau Tuhan, lewat melayani sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Karena itu, biarlah terus Engkau memakai kehidupan kami untuk mampu menjadi alat berkat Tuhan, di mana Tuhan utus kami pergi dan berada. Sekalipun dalam kami menjalani tanggung jawab untuk melayani Engkau Tuhan, penuh dengan tantangan, tetapi kami percaya ketika Engkau yang sudah memilih memanggil kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di saat ini dalam persekutuan yang beribadah kepadamu, kami sudah memberi persembahan. Diberkatilah apa yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan, dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab.
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah yang saat ini sementara berada di rumah mereka masing-masing dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang menilik setiap jemaat, baik mereka yang bersyukur atas berkat Tuhan dengan ketambahan usia setahun dalam pribadi ataupun pernikahan mereka, tetapi juga berkat-berkat Tuhan lainnya. Bahkan mereka juga yang bergumul atas sakit penyakit yang dirasakan, bahkan juga pergumulan-pergumulan lainnya, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan menilik setiap keberadaan hidup kami, sehingga ketika kami menjalani hidup ini Bapa, kami mampu menjalani hidup dengan selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami pun berdoa kepadamu untuk hamba-hamba pelayan-Mu yang boleh melayani di jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Kiranya Engkau memberkati pelayan khusus Penatua Syamas, UPK Bipra, komisi-komisi Bipra, bahkan pun komisi-komisi kerja, BPPJ, Kostor Pegawai, Kelompok Fungsional Lansia, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau Bapa. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memampukan kami dalam kami menjalankan tanggung jawab pelayanan, sehingga pelayanan yang kami kerjakan dan lakukan, semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk melayani. Biarlah Tuhan Yesus juga yang akan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan Yesus juga yang akan memperhitungkan segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk Engkau Tuhan. Dan di saat ini pun kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan para pemimpin kami. Tuhan taruh roh hikmat, roh kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka mampu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tetapi juga kami berdoa bagi para dokter dan perawat yang menangani pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati mereka. Biarlah oleh hikmat yang dari Tuhan, mereka mampu menjadi alat berkat Tuhan. Ketika mereka berada di garda terdepan, Tuhan yang akan selalu menutup bungkus kehidupan mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tetapi juga bagi saudara-saudara kami yang telah mengalami terkena virus corona, Tuhan Yesus tolong jamah mereka, beri mereka pengharapan bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pertolongan. Karena itu Bapa, seluruh perjalanan kehidupan kami semua, kehidupan keluarga kami, bangsa dan negara kami, jemaat kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah ini. Diundang berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah kita sudah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.